Halo semua, Yesus banyak mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang paling sulit dimengerti adalah perumpamaan di dalam Lukas 16. LAI menerjemahkan perikop ini dengan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dua hal yang paling sering menjadi pertanyaan adalah Yesus berkata di dalam perumpamaan itu bahwa tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu, dan Yesus memerintahkan untuk mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Banyak orang yang gagal paham dengan perumpamaan ini mengira bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak jujur dalam hal keuangan. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang apa yang sebenarnya Yesus ajarkan di dalam perumpamaan yang ada di dalam Lukas 16. Jadi, silakan teman-teman perhatikan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai aja ya. Nah, LAI menutup perikop ini sampai Lukas 16 ayat 9. Tetapi, menurut saya, seharusnya kita menutup perikop ini sampai ayat ke-13. Pada video ini, saya tidak menggunakan Lukas 16 ayat 1-13, terjemahan LAI, ILT, dan IMB. Tetapi, saya menggunakan terjemahan saya sendiri dari bahasa Yunani yang bisa didapatkan di biblehub.com. Ada beberapa kata yang saya terjemahkan dengan menggunakan kata yang berbeda dari LAI, ILT, dan IMB. Tetapi, mungkin yang paling signifikan adalah terjemahan kata adikias. Kata adikias diterjemahkan oleh LAI, ILT, dan IMB dengan menggunakan kata tidak jujur. Tetapi, saya menerjemahkan adikias dengan menggunakan kata tidak benar. Kata tidak jujur dan tidak benar secara sepintas sama aja. Tetapi, nanti kita akan bisa melihat dengan lebih jelas jika menggunakan kata tidak benar. Oke, sekarang kita baca dulu Lukas 16 ayat 1-13, terjemahan tanpa ragi. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, ada satu orang kaya yang mempunyai seorang pengelola. Dan kepada pengelola itu dituduhkan bahwa dia memboroskan milik majikannya. Lalu pengelola itu dipanggil, kepadanya dikatakan, apa yang aku dengar tentang kamu ini? Berikan pertanggungjawaban atas pengelolaanmu, karena kamu tidak bisa mengelola lagi. Pengelola itu berkata kepada dirinya sendiri, apa yang harus aku lakukan? Karena majikanku mengambil alih pengelolaan dari aku. Menggali aku tidak mampu, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, supaya ketika aku dipecat dari pengelolaan, mereka dapat menerima aku ke dalam rumah mereka. Lalu dipanggilnya orang-orang yang berhutang kepada majikannya satu persatu. Dia berkata kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada majikanku? Penghutang itu menjawab, 100 bat minyak, kira-kira 2.200 liter minyak. Lalu pengelola itu berkata kepadanya, ambil tagihanmu dan cepetan duduk, tulis 50. Lalu kepada yang lain dia berkata, berapa hutangmu sekarang? Penghutang itu berkata, 100 koros gandum, kira-kira 54.500 liter gandum. Pengelola itu berkata, ambil tagihanmu dan tulis 80. Lalu majikan itu memuji pengelola yang tidak benar itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Karena anak-anak zaman ini lebih cerdik daripada anak-anak terang di dalam generasi mereka sendiri. Dan aku berkata kepada kalian, dapatkanlah teman-teman bagi kalian dengan kekayaan yang tidak benar. Supaya ketika habis, mereka dapat menerima kalian ke dalam tempat tinggal abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam urusan kecil, bisa dipercaya juga dalam urusan besar. Dan orang yang tidak benar dalam urusan kecil, tidak benar juga dalam urusan besar. Oleh karena itu, jika kalian tidak bisa dipercaya dalam kekayaan yang tidak benar, siapa yang akan mempercayakan kalian dalam hal yang sebenarnya? Dan jika kalian tidak bisa dipercaya dalam milik orang lain, siapa yang akan memberikan kepada kalian milik kalian? Tidak ada pembantu rumah tangga yang bisa mengabdi kepada dua majikan,
karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau dia akan taat kepada yang satu dan merendahkan yang lain. Kalian tidak bisa mengabdi kepada dewata dan kekayaan. Nah, pertanyaan pertama yang timbul adalah siapa yang Yesus maksud dengan si majikan dan si pengelola. Kalau kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan Yesus yang lain, seharusnya si majikan itu adalah Tuhan dan si pengelola itu adalah kita. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Jadi, bisa dikatakan, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pengelola kebun binatang. Kita tahu dari ayat selanjutnya, Tuhan melarang manusia untuk makan buah dari salah satu jenis pohon tertentu, karena jika manusia makan buah terlarang itu, dia akan mati. Tetapi, kemudian manusia melanggar dan diusir dari Taman Eden. Alkitab mencatat bahwa Adam meninggal pada usia 930 tahun. Bagi kita, 930 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi, bagi Tuhan, itu hanya 1 hari. Jadi, kita bisa melihat paralel perumpamaan Yesus dengan peristiwa di dalam kitab Kejadian. Si pengelola itu adalah Adam yang dipecat dari Taman Eden dan tinggal tunggu waktu untuk mati. Selain Adam, sebenarnya kita juga bisa melihat paralel perumpamaan Yesus dengan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Jadi, yang dimaksud oleh Yesus dengan si pengelola yang tidak benar itu adalah kita, anak-anak Adam. Kita semua telah melakukan kesalahan dan kita semua dipecat. Sekarang ini, kita semua sedang menunggu waktu untuk mati. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, jika kita sudah tahu bahwa kita dipecat, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang tersisa sebelum keluar? Apakah kita bisa berkata kepada majikan kita bahwa kita sudah menyadari kesalahan kita dan memohon supaya kita tidak dipecat? Di dalam dunia kerja, jawabannya adalah tidak. Karena yang menjadi modal dan kunci sukses adalah kepercayaan. Seseorang bisa naik pangkat atau bisnisnya bisa berkembang karena dia dipercaya. Semakin seseorang bisa dipercaya, karirnya akan semakin naik. Tetapi, kalau kepercayaan itu hilang, semuanya sudah selesai. Itu sebabnya, Yesus berkata, orang yang bisa dipercaya dalam urusan kecil, bisa dipercaya juga dalam urusan besar. Dan orang yang tidak benar dalam urusan kecil, tidak benar juga dalam urusan besar. Nah, balik ke kondisi kita dipecat, dan kita diberi waktu untuk serah terima segala yang sudah kita kerjakan. Apa yang terjadi ketika kita dipecat, diputus kontrak, diputusin pacar, dan lain sebagainya? Sudah pasti hal pertama yang terjadi adalah kita kaget dan mungkin tidak percaya bahwa hal itu terjadi pada kita. Kita mungkin tidak bisa terima, merasa kita tidak melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Tetapi, kenyataannya, kita dipecat dan disuruh beres-beres untuk segera pergi. Perlu kita ketahui bahwa penyebab pengelola di dalam perumpamaan ini dipecat belum tentu karena dia korupsi atau mencuri uang perusahaan. Tetapi, karena dia dianggap membuat perusahaan rugi karena boros, atau bisa dikatakan tidak mengelola perusahaan dengan baik. Anggaplah hal yang sederhana. Di kantor kita punya fasilitas menggunakan air bersih. Tetapi, setiap kali kita membuka keran, kita tidak menutupnya kembali sehingga air bersih terbuang percuma. Perusahaan menjadi rugi, bayar air mahal dengan sia-sia karena kita tidak menutup keran dan kita dipecat karena itu. Kenyataannya kebanyakan dari kita malah tidak tahu kita salah apa, tetapi perusahaan bangkrut dan kita dipecat. Apapun alasannya, kenyataannya kita dipecat. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti itu? Ada yang mungkin tidak bisa terima, tetap ngotot, protes, tidak mau keluar dari perusahaan, sampai akhirnya diusir oleh satpam.
Ada yang mungkin mikirin terus ke belakang dengan penuh penyesalan. Coba kalau dulu saya begini. Coba kalau dulu saya begitu. Ada lagi yang mungkin ngeblank, bingung dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ada lagi yang berpikir ke depan seperti si pengelola di dalam perumpamaan Yesus. Dia mau move on. Dia berpikir setelah dipecat bagaimana dia bisa hidup. Dia terbiasa kerja nyaman di kantoran. Dia tidak bisa kerja jadi kuli dan tidak mau jadi pengemis. Oleh karena itu, dia menggunakan detik-detik terakhir sebelum dia keluar, menggunakan segala otoritas yang masih bisa dia gunakan sebelum dikembalikan, supaya dia bisa ditampung oleh orang lain setelah dia dipecat. Di dalam perumpamaan ini, dia memberikan diskon hutang kepada para penghutang. Kalau dari apa yang dihutangkan, kemungkinan si pengelola ini bekerja di perusahaan seperti pabrik atau perdagangan. Dan para penghutang itu adalah para distributornya yang punya hutang dagang. Jadi, apa yang dilakukan oleh si pengelola ini adalah menarik kembali faktur tagihan penjualan dan menggantinya dengan yang baru. Di dalam faktur yang baru, dia memberikan promosi beli satu gratis satu atau semacamnya. Jadi, orang yang tadinya hutang kira-kira 2.200 liter minyak, menjadi tinggal hutang 1.100 liter minyak. Kalau kita lihat dari harga barang dengan kurs sekarang, satu orang penghutang itu berhutang ribuan dolar atau puluhan juta rupiah. Dan orang-orang yang berhutang ada lebih dari 2 orang yang dicontohkan. Para distributor yang mendapatkan diskon seperti itu akan sangat senang dan tidak akan bertanya apa-apa, karena orang itu masih pengelola perusahaan. Si majikan tidak bisa memenjarakan orang itu, karena seorang pengelola memang punya otoritas untuk memberikan promosi. Selain itu, si majikan juga tidak mungkin membatalkan diskon yang diberikan si pengelola kepada para distributornya, karena si majikan itu akan menjaga hubungan dengan para distributornya. Kalau dia membatalkan diskon yang diberikan si pengelola, dia akan ribut dengan para distributornya itu. Jadi, si pengelola itu mempersiapkan diri supaya ketika dia tidak punya otoritas itu lagi, para distributor yang mendapatkan diskon itu akan menampung dia atau merekomendasikan dia ke perusahaan yang lain. Itu sebabnya si majikan memuji pengelola itu bukan karena dia telah bertindak benar, tetapi karena dia telah bertindak cerdik. Si pengelola itu tahu bahwa dia memang tidak bekerja dengan benar. Perusahaannya memang rugi dan dia memang dipecat. Dia tidak bisa mengubah semua hal itu, tetapi dia masih bisa menyelamatkan diri sendiri dari keterpurukan setelah dia dipecat dengan menggunakan otoritas yang masih dia pegang pada detik-detik terakhir sebelum dikembalikan. Nah, jika seseorang yang dipecat dari perusahaan bisa berpikir seperti itu, kenapa kita semua yang dipecat dari kehidupan ini tidak berpikir seperti itu? Kita semua telah berbuat berbagai hal yang tidak benar di dunia ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Dan kita semua pasti akan mati juga adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa minta Tuhan supaya kita tidak mati. Tetapi, apa yang terjadi setelah kita mati? Jadi setan, kita tidak mampu. Masuk neraka juga kita tidak mau. Jadi, kenapa kita tidak gunakan otoritas dan waktu yang masih ada sebelum kita mati untuk persiapan supaya kita bisa selamat dari kebinasaan abadi setelah kita mati? Inilah pesan sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang pengelola yang tidak benar itu. Yesus mengajarkan untuk menggunakan kekayaan yang masih ada pada kamu di dunia yang sementara ini untuk mendapatkan tempat di kehidupan selanjutnya yang abadi setelah kamu mati. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus berkata dengan kekayaan yang tidak benar? Apakah artinya kita disuruh mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar? Enggak, bukan itu maksudnya. Kita harus melihat apa definisi kekayaan yang tidak benar
menurut Yesus sendiri. Sebenarnya Lukas sudah menulis di dalam Lukas 12 ayat 33-34. Tetapi saya ingin mengutip yang dari Matius 6 ayat 19-21. Jangan mengumpulkan harta untuk diri kalian di atas bumi, di mana ngengat akan menghancurkan makanan, juga para pencuri akan menerobos dan mencuri. Namun, kumpulkanlah harta untuk diri kalian di dalam semesta langit, di mana ngengat tidak akan menghancurkan makanan, juga para pencuri tidak akan menerobos dan mencuri. Karena di mana harta kalian berada, di situ juga hati kalian berada. Jadi, definisi kekayaan yang tidak benar, menurut Yesus, bukan kekayaan yang didapat dengan cara tidak benar, tetapi kekayaan yang ada di bumi atau di dunia ini, yang bukan kekayaan sejati dan abadi. Kekayaan yang benar menurut Yesus adalah kekayaan yang sejati dan abadi di semesta langit atau di surga. Jika kita sudah mengerti definisi kekayaan yang benar dan tidak benar menurut Yesus, kita bisa lebih mudah mengerti Lukas 16 ayat 11. Jika kalian tidak bisa dipercaya dalam kekayaan yang tidak benar, siapakah yang akan mempercayakan kalian dalam hal yang sebenarnya? Artinya, jika kamu tidak bisa dipercaya dalam hal kekayaan di dunia yang sementara, bagaimana Tuhan akan mempercayakan kamu kekayaan di surga yang abadi? Jadi, ketika Yesus berkata, dapatkan teman-teman dengan kekayaan yang tidak benar, artinya, gunakan kekayaan kamu yang sementara di dunia ini untuk membeli persahabatan. Jadi begini, kita bekerja, mendapatkan uang, dan boleh beli apapun yang kita mau karena itu adalah uang kita. Tetapi, salah satu hal paling berharga yang bisa dibeli dengan uang kita adalah persahabatan. Kalau kamu baca buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad, kamu akan mengerti apa itu aset dan apa itu beban. Robert Kiyosaki mengajarkan untuk membeli aset, jangan membeli beban. Kalau kamu gunakan uang kamu untuk beli baju bagus, tas mahal, mobil keren, rumah mewah, kemungkinan itu adalah beban yang tidak menambah pendapatan apapun bagi kamu, tetapi menambah pengeluaran kamu. Itu adalah cara mengelola keuangan yang buruk dan bisa membuat kamu kelihatannya kaya, tetapi sebenarnya miskin. Menurut saya, ini adalah hal yang disebut kita menjadi hamba uang. Tetapi, kalau kamu gunakan uang kamu untuk beli saham atau properti yang benar, itu akan menjadi aset yang menambah pendapatan kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan uang tanpa bekerja. Menurut saya, ini adalah hal yang disebut uang menjadi hamba kita. Kalau kamu tidak mengatur uang, uang yang akan mengatur kamu. Nah, membeli persahabatan bisa menjadi aset dan bisa menjadi beban. Kalau kamu gunakan untuk membeli persahabatan yang salah, itu akan menjadi beban yang luar biasa. Tetapi, kalau kamu gunakan untuk membeli persahabatan yang benar, itu akan menjadi aset yang luar biasa. Kalau kamu membeli persahabatan dengan pesta pora, itu adalah persahabatan yang salah. Karena jika uang kamu habis, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan kamu karena kamu sudah tidak asik. Tetapi, kalau kamu membeli persahabatan dengan menolong orang yang membutuhkan, itu adalah persahabatan yang benar. Karena jika uang kamu habis, kemungkinan besar mereka akan menolong kamu balik sebagai balas budi. Kalau kamu menggunakan uang untuk membeli barang-barang tidak berguna, Tuhan tidak akan mempercayakan kamu urusan besar. Tetapi, kalau kamu menggunakan uang untuk menolong orang yang membutuhkan, Tuhan akan mempercayakan kamu urusan besar. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.